alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Wal yaqtarib minhu bighairil masjidi wa duna hailin idzalam yazidi ala 300 min adh-dhira' wa lam yahul nahrun wa turkun wa tila'. Di dalam persyaratan atau syarat sahnya berjamaah adalah wal yaqtarib minhu bighairil masjidi. Ketika seorang di dalam masjid, ya, apabila di dalam masjid, sebagaimana kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, masjid itu al-masjid adalah bina'un wahid, bangunan yang satu. Baik seperti ini, banyak pintu, ya, maka tetap bangunan ini adalah satu bangunan, sehingga persyaratannya hanya al-ilmu bi'af'alil imam, mengetahui gerak-geriknya imam saja, dan yumkinul istitraq, dimungkinkan untuk menuju kepada al-imam walaupun dalam keadaan miring atau membelakangi masjid, membelakangi Ka'bah. Maksudnya bagaimana membelakanginya? Kalau seandainya imamnya di sini, makmumnya di sini, pintu di belakang sini, tentunya ketika dia ingin mendapatkan imam, dia akan kembali ke sini, mundur, berbalik arah, sehingga baru ke. Tapi karena ini adalah satu masjid, maka tidak menjadi masalah. Berbeda apabila nanti ini masjid dengan luar masjid. Kalau yang satu di masjid, yang satu di luar masjid, beda hukum. Tapi kalau selama ini dalam masjid, maka sah, semuanya disahkan. Yang penting pintu ada, meskipun dikunci nggak menjadi masalah. Pintu dikunci nih, pintunya dikunci, hilang kuncinya, nggak menjadi masalah. Yang penting ada pintu yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun ini masjid, ini masjid, ini masjid, ini masjid, berbeda masjid, tapi mutalasiqah, satu sama lain saling menggabungkan satu sama lain, maka dikatakan satu masjid. Satu masjid. Makanya banyak di Hadramaut itu, di Tarim itu sendiri, masjidnya banyak. Dalam satu masjid itu banyak banget masjidnya. Hatta Masjid Ba'alawi sendiri ini masjid Ba'alawi masalah. Ya, Masjid Ba'alawi. Ya, Masjid Ba'alawi itu di sampingnya sini ada masjid juga. Ya, di sini ada masjid, kemudian ini bagian dalam, ini ada bagian luar. Kemudian di sini ada masjid lagi. Ya, ini baru ini sini pintu Khidir, pintu masuk Nabi Khidir alaihissalam. Ini Jabiyah dan sebagainya. Ini ada masjid-masjid berbeda-beda. Tapi karena menyambung satu sama lain, tetap dikatakan satu hukum masjid. Begitu. Selama itu masjid, ataupun masjid tersebut ya naik ke atas. Naik ke atas. Lantai 1 ada tangganya. Lantai 2 ada tangganya. Terus ya, tidak menjadi masalah selama dalam satu masjid, ya, maka diperbolehkan. Ataupun kalau seandainya yang satu lagi di menara tinggi, sholat di sini sah-sah aja. Yang penting namanya mas. Atau satunya di sumur masjid, bagian sumur sini, sholat di sini sah-sah aja, nggak menjadi masalah. Selama dalam bagian masjid. Kemarin kita jelaskan yang dimaksud masalah bagian masjid adalah apabila tanah tersebut diwakafkan untuk masjid. Itu namanya masih dalam keadaan masjid. Meskipun bukan berupa bangunan, tapi masih tanahnya itu masih ukuran masjid, ya maka hukumnya masjidiyah. Ini apabila di dalam masjid, baik itu lantai 1, 2, 3 sampai 100 lantai juga menjadi masalah. Yang penting imam dan makmum atau makmum wajib mengetahui gerak-geriknya imam. Kalau seandainya pas mati lampu, listrik mati, sehingga
makmum yang di lantai 2 dan 3 tidak melihat atau tidak mengetahui gerak-geriknya imam, ya maka wajib mufaraqah, wajib niat untuk keluar daripada pengikatan kepada imam. Kalau seandainya ya tidak niat mufaraqah dan ketinggalan 2 rukun bersama imam, maka tidak sah sholat daripada makmum tersebut. Karena yang membatalkan daripada pengikutan kepada imam apabila makmum telat atau tidak mengikuti imam 2 rukun berturut-turut. 2 rukun berturut-turut. At-takhalluf an imamihi bi ruknain fi'liyain. Begitu. Nah, ini masalah masjid mah gampang. Kalau seandainya yang satu masjid, yang satu bukan masjid, nah ini perlu diperhatikan oleh orang-orang yang membangun masjid. Terlebih masjid yang agak sempit, kemudian membutuhkan dengan perluasan dari jalan. Contohnya bagaimana? Contoh, ini masjid, bangunan masjid. Sedangkan yang ini bukan bagian masjid sini. Ini bukan masjid. Ini bukan. Ini juga bukan masjid. Bukan bagian masjid. Berbeda. Masjid dengan bagian masjid beda. Itu masalah masjid dan tidak masjid itu masalah wakaf masjid atau enggaknya, bukan bangunannya. Ketika masjid hanya segini, kemudian ternyata di samping sini adalah jalan atau apa dan sebagainya, atau rumah orang, kadang ada. Ya. Maka perlu diperhatikan di dalam menyambungkan antara makmum yang di luar dengan makmum yang di dalam. Bagaimana caranya? Maka untuk menyambungkannya, depan ini kasih pintu, saudara. Kasih pintu. Depan ini dikasih pintu untuk menyambungkan antara makmum yang di sini dengan makmum yang di sini. Sambungkan. Ya, ini imam. Ini juga begitu. Ini di luar masjid. Ini di luar masjid. Kalau seandainya di sini tidak ada pintu, ternyata pintunya di sini, yang sholat di sini semuanya tidak sah. Yang di sini sah, karena di sini ada penyambungan ke makmum dan masuk kepada imam. Tapi yang di sini, ini kalau ghairul masjid ya, kita berbicara tentang kalau ini luar masjid, luar masjid. Ini masjid, ini luar masjid. Maka yang seperti ini tidak sah, saudara, karena pintunya di sini. Kenapa kok tidak sah? Karena ketika makmum ingin menuju kepada imam, meskipun dia mendengar, tapi ketika ingin menuju kepada imam, dia harus membelakangi Ka'bah terlebih dahulu. Bagaimana dia akan berjalan menuju imam? Dia akan belakang dulu, duduk, baru ke imam. Bukan berarti mundur kan bisa, ya bukan begitu. Berjalan tuh bukan mundur, jalan tuh ke depan. Paham nggak? Begitu. Yang berlalu biarlah berlalu. Begitu. Yang berlalu biarlah berlalu. Ya, begitu. Harapan ada di masa depan. Begitu. Jadi bukan mundur, bukan, tapi berjalan. Kalau seandainya dia berjalan seperti biasa, otomatis dia akan membelakangi tidak sah. Makanya bagi orang yang ingin membuat masjid dan itu masjidnya sempit, jangan lupa dibikin pintu di samping sini. Suatu kewajiban, wajib dibikin. Kenapa? Pasti nanti sholat Id banyak, ya. Kemudian sholat Jumat banyak, ngeluber-ngeluber. Terus bagaimana ingin menyambungkan antara imam dan makmum yang di luar, makmum satu dan makmum yang lainnya di luar dan di dalam. Makanya perlu dengan pintu istidrak untuk menuju kepada imam. Ya, bahkan di dalam persyaratan ada namanya thariqul murawazah. Ya. Persyaratan khusus. Harus nempel, harus berdampingan antara makmum yang di dalam dengan makmum yang di luar. Harus ngerti, ngelihat, benar-benar lihat. Baru makmum yang di sini ini sah dengan adanya makmum ini. Kalau tidak sah, maka tidak sah semuanya. Persyaratan ketat dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Harus nyambung, benar-benar nyambung. Tidak bisa terputuskan.
Jadi bukan hanya sekedar mendengar dalam mazhab Syafi'i. Kalau hanya sekedar mendengar itu fi masjidin wahidin, dalam satu masjid itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah beda bangunan maka beda hukum. Ya. Karena beda hukum harus ada al-wasithah perantara untuk menyambungkan yang di dalam dengan yang di luar. Baru nyambung makmumnya. Boleh ngikut dengan makmum imam yang di dalam. Begitu, harus nyambung. Paham nggak? Tidak ada yang menghalangi, meskipun penghalangan tersebut seperti pagar. Itu pagar apa namanya? Bukan pagar, apa namanya itu? Ini apa namanya ini? Teralis. Sama teralis. Bisa nggak ditempuh? Kalau nggak bisa ditembus, bisanya muter-muter ya berarti sama juga. Makanya perlu diperhatikan. Sebenarnya ini ada teralisnya. Sini ada teralisnya. Ini juga teralisnya juga. Mau dari mana makmum yang di depan sini? Kecuali kalau ini dibuka pintu, ini buka pintu juga, baru di sini ada pintu yang bisa dibuka. Masuk sini. Masuk Pak Eko. Masuk sini. Nah, begitu. Bukan sembarangan dalam mazhab Syafi'i dalam masalah masalah berjamaah. Enggak sembarangan. Boleh menyambung berjuta-juta kilo juga boleh dengan syarat nyambung. Yumkinul istitrak, bisa dimungkinkan untuk menuju kepada imam atau menuju kepada makmum. Ini di dalam sholat berjamaah di masjid dan di luar masjid. Tapi kalau berbicara tentang masalah masjid, monggo silahkan. Tidak menjadi masalah sepanjang apapun itu. Paham? Kalau di luar masjid harus namanya ada yumkinul istitrak. Bukan hanya sekedar ru'yah, bukan sederhana mendengar, tapi dimungkinkan untuk mendapatkan imam, sampai kepada imam bisa. Bukan hanya sekedar kaca, tapi pintunya dibuka. Ini penting. Dalam berjamaah di masjid-masjid pakai AC, pintu ditutupin. Yang di luar bagaimana? Nggak bisa. Harus dibuka itu pintu. Ya, karena bukan hanya sekedar mendengar, tapi yumkinul istitrak, dimungkinkan untuk menuju kepada imam tersebut. Pintunya dibuka, pas waktu sholat dibuka. Untuk apa? Untuk menyambungkan antara yang di dalam dengan yang di luar. Kalau ditutup begini, bagaimana dia bisa menuju kepada imam? Yang di dalam ini, di luar ini bukan masjid. Ini yang di luar, bagaimana menuju kepada imam? Ngelihat iya, tapi bisa nggak masuk? Nggak bisa, ditutup, nggak sah sholat berjamaahnya. Kecuali kalau seandainya pertama dibuka, ternyata nanti di tengah sholat kena angin, balik lagi tutup, ya nggak menjadi masalah kalau begitu. Ya, yughtafaru fid dawam, ma la yughtafaru fil ibtida, ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafkan ketika dalam pelaksanaan melanjutkan suatu peribadahan yang sudah sah, yang tidak dimaafkan di dalam permulaannya. Begitu. Paham gak? Makanya dalam masjid tanya sama ulama ketika mau membangun masjid, tanya para ulama ketika mau bikin hal-hal sesuatu yang ada dalam masjid tersebut, mau bikin teras kah, bikin pagar kah, bagaimana ini Ustadz? Bagaimana caranya? Bukan hanya sekedar indah, bukan hanya sekedar bagus itu masjid, tapi bagaimana jamaahnya sah dalam salat berjamaah. Itu yang terpenting. Bukan karena keindahannya, tapi bagaimana sah jamaahnya. Itu yang terpenting di dalam masalah pemasjidan. Ini yang hilang daripada kaum muslimin. Tidak perhatian dengan itu. Yang penting dimegahkan, dimewahkan untuk masjid. Mau sah nggak sah bukan urusan kita. Salah besar. Mendingan lu hancurin itu masjid. Ya. Hancurin itu tembok semuanya, bikin yang sah. Meskipun bangunannya jelek, tapi sholat sah lebih afdol daripada bangunan yang megah, tapi jamaahnya tidak sah semuanya. Buat apa lu bikin masjid? Gitu. Paham? Gitu. Iyalah, penting ya. Jadi bukan indah-indahan, bukan nikmat, bukan bagus-bagusan, tapi sah enggak sholatnya berjamaah. Itu yang terpenting. Begitu. Ada tanya sama ulama, Ustadz bagaimana ini cara mengesahkan jamaah orang-orang yang di luar sholat, yang di luar masjid ini? Bukan masjidnya bagaimana biar indah, bukan begitu. Tapi bagaimana caranya orang-orang yang ini kan masjidnya segini,
Ya pastinya kalau saat Id, apalagi saat Idul Adha, Idul Fitri, udah pasti luber keluar. Sah nggak yang di luar itu? Nyambung nggak dengan imam, dengan sholat yang di dalam masjid? Nyambung nggak, sah nggak sholatnya? Begitu, itu yang perlu diperhatikan. Bukan karena indah-indahnya doang. Ya, begitu. Salah besar. Membuat sesuai keindahan masjid. Bukan. Tapi bagaimana cara mengesahkan sholat orang-orang yang sholat di situ. Itu perlu difikirkan. Oh ini pakai pintu, sini pintu biar bisa masuk, bisa nyambung kepada imam dengan makmum yang sah. Begitu. Tanya sama orang yang ngerti. Begitu, bukan sekedar arsitek. Tapi arsitek yang ngerti tentang sah, tentang masalah berjamaah, baru betul. Begitu. Paham nggak? Begitu dalam musola nih, perlu dalam musola. Musola beda dengan sholat dalam masjid. Tingkat 1, tingkat 2 perbahaya. Itu nggak bisa nyambung itu. Tingkat 1, lantai 1, lantai 2 dalam musola itu bukan masjid. Ya, kecuali kalau masjid mau lantai sampai 100 nggak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya musola perlu diperhatikan karena dia adalah suatu bangunan yang berbeda. Fi bina'ain, 2 bangunan musola itu. Sehingga kalau kita di dalam rubat sana, di rubat tarim, ya, rubat tarim tuh lantai 1, lantai 2 dirubat. Ya, masalah ini lantai 1, ini lantai 2. Ya. Nah, masalah ini sholat berjamaah di sini. Lantai 2 itu Habib Salim menyuruh 1 orang untuk jadi imam di atas. Sholat sendiri, di bawah sholat, di atas sholat. Jadi di bawah ada imam, di sana ada imam juga di atas. Nggak bisa digabungkan. Kenapa? Karena memang dalam rubat itu, ya, ini lantai 2, tapi tangganya lewat sini. Ini tangga di sini untuk menuju ke lantai yang kedua. Sedangkan jamaah di sini untuk menuju kepada imam bisa nggak? Pastinya akan membelakangi baru ke imam kan? Nah, tidak sah seperti ini. Orang yang menjalankan begitu juga dalam musola, ya, yang lantainya 2 diperhatikan banyak mereka tidak sah sholat berjamaahnya. Wallahu alam besok bagaimana menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa punya sholat, tapi ternyata tidak, secara hukum Syafi'i tidak sah. Wallahu alam, apakah ada yang mengesahkan atau enggak? Wallahu alam. Tapi secara sahih tidak sah sholatnya. Karena tidak memenuhi persyaratan berjamaah tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Termasuk daripada persyaratan tersebut kan mungkin istitrak, dimungkinkan untuk menuju kepada imam bi ghairi izwirar walan in'itaf. Tidak miring dan juga tidak membalikkan arah. Itu dalam bangunan selain masjid. Kalau di dalam bangunan masjid seperti tadi mau izwirar, inhiraf dan sebagainya diperbolehkan kalau masjid. Karena masjid itu dalam satu bangunan. Mau sama ini masjid. Ini masjid nih. Lantai 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini masalah ini imamam di sini, mihrab di sini. Mau lewat sini ini tangga boleh, mau lewat sini juga boleh, tidak menjadi masalah. Karena ini satu masjid, satu bangunan. Yang berbeda adalah musola. Musola ini penting, makanya tanya sama orang yang ngerti dalam musola nih. Banyak daripada musola-musola yang tidak sah sholat jamaahnya. Haram, syuf. Dosa dia para DKM musola tersebut. Tanya sama orang yang ngerti, Ustaz bagaimana caranya mengesahkan sholatnya berjamaah yang di bawah atau yang di atas biar nyambung, bagaimana sholat berjamaahnya. Itu baru benar. Ngerti. Kecuali kalau ente masjid. Kalau ente masjid monggo silahkan. Tapi hukum musola beda dengan masjid. Karena seperti kalbinain, 2 bangunan. Terus bagaimana? Kecuali di dalam masalah permusolahan, di dalam permusolahan bisa menjadi sah. Kalau seandainya ya ada tangga di depan. Ya, ada tangga di depan. Ada tangga di depan. Tangga yang bisa menuju kepada imam. Ya. Dan dia melihat yumkinul istidrak, dia melihat di atas, ya, ru'yah melihat wa yumkinul istidrak, dan dimungkinkan dia akan turun ke bawah seperti ini. Kalau seperti ini, jalan ke depan dia tidak mungkin izwirar wala itaf.
Oh, tuh imamnya situ. Tapi ada tangganya nggak? Ada. Ini ada tangganya bawah. Bisa. Hatta sebagai formalitas doang, kalau pas sholat taruh di situ. Nih tangganya. Begitu. Yang penting ada tangga yang menyambungkan antara imam dan makmum. Begitu. Kalau seandainya di tengah-tengah sholat diambil sama orang tangganya tersebut, ya sah, tetap sah. Ya, salah karena yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Diperhatikan. Kalau seandainya tangganya di belakang, nggak sah. Nggak sah. Kabar gembira tuh bagi orang-orang yang memiliki musola. Musola ya, kita berbicara tentang masalah musola, bukan masjid. Musola, kalau tangganya di belakang, jamaah yang di bawah tidak sah. Kalau jamaah di bawah, jamaah yang di atas, imamnya di bawah, makmumnya di atas, nggak sah juga. Tidak sah. Tahu tidak sah kan? Terus bagaimana Ustaz? Bagaimana cara mengesahkannya? Gampang cara mengesahkannya. Lu jangan mencari keindahan, tapi yang terpenting adalah kesahihan dalam sholat. Bagaimana caranya? Bikinlah desain yang bagus. Boleh kok, nggak menjadi masalah. Tapi jangan melupakan kesahihan, itu yang terpenting. Ada tangga, bikin di pojoknya. Ya, tingkat 2 kan, lantai 2 kan. Kemudian ada gininya kan. Ya, kemudian di pojokan itu tuh, di pojokan sini nih, kayak seperti ini. Kalau kita lantai 1 sama lantai 2, seumpama istilahnya seperti ini. Lantai 1 sama lantai 2. Oke. Ini imam di sini kan. Ini bikin lantai 2 kan. Oke. Ini teralisnya. Di pojokan sana, pojokan bagian sini nih, bagian sini, pojokan sini. Ini kan seumpama seperti ini ya. Ini lantai yang di imam di sini kan. Ya. Ini lantai 2, ini lantai 1, ini lantai 2. Cari di situ, kasih tangga ke bawah untuk di pojokan. Untuk menuju ke bawah. Sehingga bisa melihat dan juga ketika ke sini juga bisa turun ke bawah sehingga bertemu dengan soft dari sholat tersebut. Sah, itu baru sah. Tidak begitu ya. Wallahu alam, ente yang nanggung sah siapa? Wallahu alam, gak ada yang nanggung sah. Begitu. Makanya ketika membangun masjid, musola, perhatikan dalam bangun musola. Oh, Ustaz ini mau di lantai 3, silahkan monggo. Musola lantai 10 juga nggak menjadi masalah. Tapi permasalahan di situ. Ketika pembangunan itu bangunan musola bukan masjid, maka kalbina'ain, seperti 2 bangunan. Nah, seperti kalau 2 bangunan harus ada yang muttasil atau bisa menggabungkan antara 1 dengan 2, dan juga yumkinul istitrak, dan juga ketemunya itu bi ghairi izwirar walan in'itof. Itu kalau musola. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Musola dijadikan masjid? Boleh-boleh saja. Musola dijadikan masjid? Boleh-boleh saja. Kenapa nggak boleh? Boleh dijadikan masjid. Terus berarti langsung digunakan sholat Jumat berarti Ustaz? Bukan, nggak juga. Sholat Jumat nggak harus di masjid. Masjid nggak harus dibikin sholat Jumat. Ya. Jangan gengsi-gengsian. Ini sudah masjid, berarti kita bikin sholat Jumat. Enggak juga. Lu mau bikin masjid, apa yang buat pamer-pameran? Bikin masjid tapi buat pamer-pameran, sombong-sombongan. Ini masjid ini nih lebih bagus daripada masjid Noh. Begitu. Ini masjid ini nih lebih lebih indah daripada itu. Lu mau bikin masjid mau bikin saingan satu sama lain. Ya, begitu. Paham ini? Enggak menjadi masalah mau bikin tadi musola kecil. Tadi kan kecil, dulu nggak ada banyak manusia. Sekarang banyak manusia, boleh berdiri masjid, boleh dibikin masjid. Kalau seandainya wakafnya itu wakaf musola, bolehkah dibikin masjid? Boleh. Tanahnya tanah musola, bangunan masjid. Begitu. Boleh saja. Jadi yang diwakafkan jadi masjid apanya? Bangunannya, tanahnya tanah musola. Kalau ente keduk gitu. Musola itu jadinya tetap di salat di musola. Tapi kalau ente kasih ubin begini, bangunan wakafkan untuk masjid, berarti ente salat dalam masjid. Nah, seperti kemarin, bangunan begitu. Jadi penting di dalam masalah pembangunan masjid, pembangunan musola itu
bukan semaunya. Begitu. Ente punya tanggung jawab untuk mengesahkan sholat-sholat orang yang berjamaah di situ. Orang-orang awam tuh nggak ngerti, nggak paham tentang masalah beginian. Lo yang dikasih amanah di dalam masjid, dalam musola, lo tanggung jawab bagaimana cara mensahihkan dan mengesahkan sah orang-orang yang sholat tersebut. Bukan karena indah-indahan, bukan karena pamer-pameran, bukan. Lo punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut nanti. Kalau seandainya warga situ besok di hari kiamat datang kepada Allah, ternyata sholatnya nggak sah semuanya. Datang kepada siapa? Ya Rabb, ini udah sholat. Lo sendiri bodoh banget, mau dibodoh-bodohin tuh sama orang bodoh. Begitu. Ya, dibodoh-bodohin sama orang itu. Tuntut aja tuh dia, tuntut dia. Gara-gara lo saat gue nggak sah. Begitu. Lo ngikut siapa sih, Tong? Ngikut siapa? Aduh. Begitu. Ada yang tanya sama ulama, tanya sama orang ngerti. Ya, faham tentang masalah wakaf, tentang masalah bangunan, ini masjid apa musola atau bangunan biasa, bagaimana cara mengesahkan sholat satu sama lain, imamnya di mana, makmumnya di mana, ya begitu. Baru top itu namanya. Tujuannya ibadah yang sah, bukan apa namanya ancungan jempol manusia. Hebat lo, bagus masjidnya, bukan begitu. Ya, lo diacungin jempol di dunia, dipukul bisa di akhirat. Begitu, kasihan kan orang begitu. Ya, paham kan? Jadi perhatikan masalah musola. Begitu. Tapi kalau seandainya musola itu, jadi bangunan musola itu bangunan yang bagaimana sih? Masjid itu bangunan yang bagaimana sih? Ya, orang membangun suatu bangunan, kemudian diwakafkan untuk sholat, itu namanya masjid. Bisa jadi di lisan manusia musola, tapi hukum di hadapan Allah menjadi masjid. Musola itu yang di rumah. Di rumah bikin tempat sholat. Namanya musola juga. Musola itu tempat sholat. Musola itu tempat sholat. Masjid tempat sujud. Ya, paham gak? Masjid tempat sujud. Musola tempat sholat. Nah, tempat sholat itu ada tempat sholat yang pribadi. Ya, ada tempat sholat yang buat umum. Ada yang diwakafkan untuk masjid. Kalau musola bisa pribadi. Tapi kalau masjid nggak bisa pribadi, itu bukan milik lu. Tidak ada masjid kecuali dengan wakaf. Kalau sudah diwakafkan, nggak bisa menjadi milik keluarga. Milik masjid keluarga nggak bisa. Hukum dari mana itu masjid keluarga? Nggak bisa masjid keluarga. Masjid itu umum, miliknya Allah. Ketika seseorang mewakafkan ini menjadi masjid, itu bukan milik lu, itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Sehingga nggak ada istilah masjid dijual, kan masjid keluarga kagak bisa, kagak ada. Lo kontrakan itu namanya. Kontrakan itu yang dijual. Nggak bikin masjid, mau bikin kontrakan. Begitu jadinya. Bikin masjid kagak bikin kontrakan. Serahin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Begitu. Muhandis juga. Muhandis apa? Insinyur, arsitektur. Tanya sama Ustadz. Ya, tanya Ustadz bagaimana yang ini biar sah Ustadz. Bagaimana cara indah tapi sah salatnya. Itu penting arsitek itu. Ada kolaborasi. Arsitek yang benar namanya. Bukan semaunya. Yang penting bagus. Salah itu. Paham kan? Gitu. Terus kalau seandainya imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, sama seperti tadi itu. Ya, selain daripada harus nyambung, ya, harus tidak lebih daripada 300 dhira. Ya, 300 dhira itu dihitung dari mana? 300 dhira itu dihitung dari taraful masjid sini. Imam di sini, makmum di sini. Boleh apa enggak? Kita hitung. Kalau ini tidak menyambung tidak sambung menyambung ya. Tapi kalau seandainya sambung menyambung jadi satu, terus sampai hatta sampai 100 juta mil juga boleh-boleh aja. Oh, sambung menyambung. Tapi kalau seandainya tidak sambung menyambung menjadi satu, ya. Ini masjid, dia mau sholat di rumahnya. Rumahnya di depan masjid. Masalahnya di rumahnya di depan masjid. Ya udah, hanya sholat di terasannya aja deh.
di teras rumah, ya boleh-boleh aja, ya kalau memang dia pakai speaker kan, bisa ketahuan, ya. Ya, kalau seandainya di luar masjid seperti tadi itu, bisa yumkin al-istitrak, maksudnya seperti tadi syarat-syarat tadi terpenuhi, dimungkinkan dia jalan ke sini menuju tanpa ada izwira wal itaf dan sebagainya, maka tidak lebih dari 300 dira. 300 dira itu dihitung daripada sini, taraful masjid sampai sini. Ya. Kalau lebih daripada 300 dira maka tidak sah pengikutannya. Tapi kalau kurang maka boleh. Itu kalau seandainya tidak sambung menyambung. Tapi kalau seandainya sambung menyambung jadi satu, terus lanjutkan, tidak menjadi masalah. Itu adalah penting. Walam yahul nahrun wa turkun watila, dan tidak menjadi masalah kalau seandainya terpisahkan oleh kali. Saumpama di sini ada masjid, ya kemudian sini ada kali sini. Kemudian sholatnya di sini, ini makmum, ini kali ini ya. Nah, ini kali ini. Tidak menjadi masalah, boleh-boleh aja. Ya. Atau turkun, jalan, warawiri di sini mobil, ya mobil di sini warawiri, banyak mobil di situ, banyak warawiri. Gue boleh aja, sah aja, tidak menjadi masalah. Watila, atau memang di sini ada gunung, bukit, masalah di sini, boleh saja, boleh. Jadi walam yahul nahrun wa turkun watila, tidak menjadi masalah pemisahan itu kali, jalan, atau tanah yang menggunung seperti itu. Tidak menjadi masalah kalau seandainya persyaratan tadi sudah terpenuhi. Faham ini masalah berjamaah, insyaallah. Yang belum paham tentang masalah berjamaah, bagaimana penempatannya, di mana imamnya, di mana makmumnya, bagaimana kalau seandainya itu di masjid, bagaimana itu kalau seandainya di luar masjid, bagaimana kalau makmum di luar masjid, bagaimana jalan-jalan di jalan-jalan itu, bagaimana mengesahkannya, itu yang punya tanggung jawab ya di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bukan seenaknya, ya bukan seenaknya, tapi kudu ada aturan main yang wajib dijalankan. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, bagaimana, siapa yang diperbolehkan untuk menjadi imam? Ya, siapakah orang yang diperbolehkan untuk menjadi imam dan boleh kita ikuti sholatnya? Baik, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab.